Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 pengantar ilmu ekonomi. Di sini kami akan membahas tentang teori tingkah laku konsumen. Yang beranggotakan yang pertama Lira Agustin dengan nomor BP 2001-07-2047, yang kedua Yanisa Fitri dengan nomor BP 2001-07-1024, yang ketiga saya Yofi Fitriani dengan nomor BP 2001-07-1028. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang surplus konsumen dan kurva kepuasan sama. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang surplus konsumen. Membahas tentang surplus konsumen, tentu kita harus tahu apa itu surplus konsumen. Menurut Kamus Webster, surplus konsumen berasal dari dua kata, yaitu surplus yang artinya kelebihan dan konsumen yang artinya orang yang mengkonsumsi barang atau jasa. Jadi dapat didefinisikan surplus konsumen sebagai more than what is needed or used, atau kelebihan kepuasan antara jumlah total uang yang bersedia konsumen bayar atau willing to pay ke suatu barang atau jasa dengan jumlah total sesungguhnya yang harus dibayar untuk barang dan jasa tersebut. Yang dapat disimpulkan bahwa surplus konsumen merupakan kelebihan kenikmatan yang dirasakan oleh konsumen atau kesejahteraan yang didapatkan oleh konsumen dari barang dan jasa yang mereka beli. Yang pada hakikatnya surplus konsumen berarti di antara kepuasan yang sama yang diperoleh oleh seseorang di dalam mengkonsumsi sejumlah barang dengan bayaran yang harus dibuat untuk memperoleh barang tersebut, yang mana tentu saja kepuasan yang diterima selalu lebih besar dari bayaran yang mereka lakukan. Sebagai contoh, seseorang pergi ke pasar untuk membeli sekilo mangga. Nah, di pasar harga mangga 1 kilo mangga itu adalah 15.000. Jadi harga pasaran mangga yaitu 15.000. Dan seseorang pergi ke situ, mereka menawar ke situ dengan harga 10.000. Jadi mereka dapat membeli mangga dengan harga 1 kilo mangga dengan harga 10.000. Berarti harga yang mereka bayar adalah 10.000. 5.000 lebih murah dari harga di pasaran. Maka yang 5.000 itu adalah surplus konsumen atau kenikmatan kepuasan yang diterima oleh konsumen. Bisa jadi kesejahteraan yang didapatkan oleh konsumen dari membeli barang dan jasa tersebut karena bisa menghemat 5.000. Baik, selanjutnya ada beberapa poin yang harus dibahas dari surplus konsumen. Yang pertama, dampak perubahan harga terhadap surplus konsumen. Yang kedua, surplus konsumen dan diskriminasi harga. Yang ketiga, surplus konsumen dan kenyamanan. Pertama, saya akan membahas tentang perubahan harga terhadap surplus konsumen. Yang pada situasi normal, perubahan surplus konsumen tentu akan berhubungan dengan perubahan harga barang dan jasa di pasaran, yang tentu saja akan berhubungan dengan supply dan demand, yaitu penawaran dan permintaan, yang sesuai dengan hukum Catris Paribus, yaitu semakin tinggi permintaan, maka harga semakin tinggi, dan tentu saja surplus konsumen akan semakin turun, dan semakin turun permintaan, maka harga semakin turun, dan surplus konsumen akan naik. Karena pada dasarnya surplus konsumen adalah kepuasan atau kesejahteraan yang diterima oleh konsumen terhadap membeli barang atau jasa. Tentu saja jika semakin harga naik dan permintaan naik, tentu surplus konsumen akan turun karena kita tidak bisa menawar. Dan sebaliknya, jika permintaan turun dan harga pun turun, maka surplus konsumen akan naik karena kita bisa menawar dari barang yang kita inginkan. Selanjutnya, surplus konsumen dan diskriminasi harga atau price discrimination, yang mana itu adalah merupakan perilaku ekonomi yang menerapkan harga yang berbeda terhadap barang dan jasa yang sama kepada konsumen yang berbeda. Misalkan, seorang produsen menjual mangga kepada dua orang yang berbeda. Kepada orang pertama, dia menjual mangga yang harganya 1 kilo itu 15.000 mendapatkan 13.000. Kepada konsumen kedua yang harga di pasaran mangga 15.000, mereka mendapatkan harga 10.000. Maka antara konsumen pertama dan konsumen kedua akan mendapatkan kepuasan atau keuntungan atau kesejahteraan
yang mereka nikmati dari membeli mangga tersebut, karena mereka mendapatkan kepuasan yang berbeda, dan di sini terjadi diskriminasi harga. Yang ketiga, surplus konsumen dan kenyamanan. Dapat didefinisikan sebagai kepuasan atau kesejahteraan atau keuntungan yang dapat konsumen nikmati atau konsumen terima dari membayar total barang dan jasa dengan harga di bawah yang seharusnya mereka bayar. Baik, selanjutnya masuk pada grafik surplus konsumen, yang mana secara grafis dapat digambarkan dengan diagram supply dan demand, yang mana pada kurva permintaan atau demand yaitu menjelaskan tentang kesediaan konsumen membayar harga atau willing to pay terhadap barang atau jasa yang mereka beli. Yang mana surplus konsumen dapat dinyatakan dengan luas segitiga POEA yang berada di bawah kurva permintaan hingga di atas garis equilibrium. Sedangkan segi 4 POEQOO merupakan harga atau uang yang dibayarkan terhadap barang yang dibeli. Misalkan tadi seseorang membeli mangga ke pasar dengan harga 10.000 dari harga 15.000 ke normalnya, maka harga 10.000 itu berada di segi 4 POEQOO. Sedangkan segi 3 QOEQ merupakan uang yang tidak dibayarkan kepada produsen atau uang yang tidak dibayarkan karena tidak dibeli. Baik, selanjutnya masuk pada kurva kepuasan sama. Kurva kepuasan sama adalah sebagai suatu kurva yang menggambarkan gabungan barang-barang yang akan memberikan kepuasan yang sama besarnya. Untuk menggambarkan kurva kepuasan sama, perlu dimisalkan bahwa seseorang membeli dua barang yang berbeda untuk dikonsumsi, seperti membeli pakaian dan makanan. Maka gabungan dua barang itu akan memberikan kepuasan yang sama. Nah, pada kurva dijelaskan jika perbedaan tinggi kurva atau semakin tinggi kurva, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasannya. Baik, selanjutnya masuk pada poin berikutnya, yaitu kombinasi barang yang mewujudkan kepuasan sama. Di sini dimisalkan ada 6 gabungan antara makanan dan pakaian, yaitu A, B, C, D, E, dan F. Nah, di sini dapat dilihat jika konsumen menggabungkan atau mengkonsumsi 6 gabungan tersebut, gabungan manapun yang akan dipakai oleh konsumen akan memberikan kepuasan sama. Misalkan, jika seorang konsumen mengkonsumsi 7 makanan dan 2 pakaian, maka akan memberikan kepuasan sama dengan mengkonsumsi 10 makanan dan 2 pakaian. Ini dinamakan dengan konsumen bersifat indifference atau bersifat acuh terhadap mengambil keputusan, sehingga keputusan yang manapun konsumen ambil itu memberikan kepuasan yang sama. Di sini dapat disimpulkan bahwa kurva kepuasan sama merupakan kombinasi dari barang dan jasa yang konsumen pakai, dan semuanya akan memberikan kepuasan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yanisa Fitri akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami tentang teori tingkah laku konsumen, tingkat penggantian marginal. Perhatikanlah perubahan yang berlaku apabila konsumen menukar golongan barang yang dikonsumsinya dari gabungan A menjadi gabungan B. Perubahan ini menaikkan konsumsi pakaian dari 2 menjadi 3 unit, dan kenaikan ini dimungkinkan oleh pengurangan konsumsi makanan dari 10 menjadi 7 unit. Keadaan ini berarti bahwa untuk mempertahankan tingkat kepuasan yang dinikmati konsumen tersebut, ingat, setiap gabungan memberikan kepuasan yang sama besarnya. Maka kenaikan konsumsi 1 unit pakaian harus dibayar dengan pengurangan 3 unit konsumsi makanan. Penggantian ini menggambarkan besarnya pengorbanan ke atas konsumsi suatu barang. Dalam hal ini makanan, untuk menaikkan konsumsi satu barang lainnya, dalam hal ini pakaian, dan pada waktu yang sama tetap mempertahankan tingkat kepuasan yang diperolehnya. Pengorbanan yang dilakukan tersebut dinamakan tingkat penggantian marginal. Perubahan dari gabungan A kepada gabungan B, tingkat penggantian marginalnya adalah 3.
Nah, bagaimana tingkat penggantian marginal dari perubahan konsumsi yang berikutnya? Yaitu dari gabungan C ke gabungan D, dari gabungan D ke gabungan E, dan dari gabungan E ke gabungan F. Nilainya dapat kita lihat pada kolom terakhir dalam tabel 81. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa tingkat penggantian marginalnya bertambah kecil. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya pada waktu konsumen mempunyai sesuatu barang Y yang relatif banyak jumlahnya dan barang X yang relatif sedikit jumlahnya, diperlukan pengurangan konsumsi yang besar ke atas barang Y untuk memperoleh satu tambahan barang X. Kan tetapi, semakin banyak barang X yang telah diperoleh, semakin sedikit pengurangan konsumsi barang Y yang harus dilakukan untuk memperoleh satu barang X saja. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai peta kurva kepuasan sama. Nah, teman-teman sekalian, di sini kita dapat memperhatikan gambaran peta kurva kepuasan sama pada tabel 82. Di sini U1, U2, U3, dan U4 masing-masing menggambarkan suatu tingkat kepuasan tertentu. Tingkat kepuasan yang digambarkan U4 adalah lebih besar daripada kurva-kurva lainnya. Yang digambarkan pada U3 lebih besar daripada yang digambarkan oleh U2 dan U1. Begitupun seterusnya. Dari itu kita dapat menarik kesimpulan bahwa kurva kepuasan sama yang lebih tinggi menggambarkan tingkat kepuasan yang lebih besar. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lira Agustin, BP 210-72047. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang garis anggaran pengeluaran. Sebelumnya, teman saya telah menyampaikan tentang kurva kepuasan sama, yaitu kurva yang menggambarkan keinginan konsumen dalam memperoleh barang-barang dan kepuasan yang akan dinikmatinya dalam mengkonsumsi barang-barang tersebut. Tapi dalam kenyataannya, konsumen tidak akan dapat memperoleh semua barang yang diingininya karena ia dibatasi oleh adanya pendapatan yang dapat dibelanjakan. Oleh karena itu, kurva kepuasan sama tidak dapat memecahkan masalah ini. Maka perlu pula digambarkan dengan analisis yang disebut dengan garis anggaran pengeluaran atau budget line. Garis anggaran pengeluaran atau budget line sendiri adalah garis yang menunjukkan jumlah barang yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan atau anggaran tertentu pada tingkat harga tertentu. Selanjutnya, karakteristik garis anggaran. Yang pertama, sepanjang garis anggaran yang dikeluarkan sama besarnya walaupun kombinasi kedua barang berbeda. Yang kedua, garis bergeser ke kanan atau ke kiri apabila salah satu harga barang berubah. Yang ketiga, semakin tinggi garis, semakin tinggi anggaran. Faktor-faktor yang dapat merubah budget line. Yang pertama, perubahan harga. Jika harga suatu barang naik, maka budget line akan bergeser ke titik origin. Dan jika harga suatu barang turun, maka budget line akan bergeser menjauhi titik nol. Yang kedua yaitu perubahan pendapatan. Jika pendapatan naik, maka budget line akan bergeser ke kanan atau menjauhi titik origin. Dan sebaliknya, jika pendapatan turun, maka budget line akan bergeser ke kiri atau mendekati titik nol. Efek perubahan harga atau pendapatan. Yang pertama, akibat perubahan pendapatan. Efek pendapatan adalah perubahan jumlah barang diminta sebagai akibat adanya perubahan pendapatan real konsumen. Perubahan pendapatan ini bisa terjadi karena adanya perubahan suatu barang maupun perubahan pendapatan nominal yang diterima. Yang kedua, akibat perubahan harga. Efek perubahan harga adalah perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat adanya perubahan permintaan terhadap barang lain. Adanya kenaikan harga suatu barang bisa dipandang sebagai konsumen akan mendapatkan manfaat yang lebih rendah atas barang yang dibelinya. Baik, saya akan menjelaskan satu contoh. Misalkan seorang konsumen menyediakan uang sebanyak Rp90.000 untuk membeli makanan dan pakaian. Harga makanan per unit adalah Rp6.000 dan harga pakaian per unit adalah Rp9.000. Mari kita lihat pada tabel 8.2 ditunjukkan beberapa gabungan makanan dan pakaian yang dapat dibeli dengan harga Rp90.000 yang dimiliki oleh konsumen di atas. Kalau misalnya konsumen membeli 15 unit makanan, maka konsumen tersebut harus membayar sebanyak
15 dikali 6.000 sama dengan 90.000. Oleh karena itu, tidak dapat 1 unit pun pakaian yang dibeli oleh konsumen, karena konsumen hanya memiliki uang sebanyak 90.000. Dan sebaliknya, jika konsumen membeli 10 unit pakaian, maka jumlah yang harus dibayar konsumen adalah 10 dikali 9.000 sama dengan 90.000. Tidak ada 1 unit pun makanan yang dapat dibeli oleh konsumen. Maka gabungan A dan gabungan F tidak akan menjadi pilihan konsumen, karena konsumen pasti akan membeli makanan dan pakaian, bukan salah satu dari itu. Sebab itu, gabungan B sampai dengan E adalah gabungan makanan dan minuman yang mungkin akan dibeli oleh konsumen dengan uang yang dimilikinya. Berdasarkan tabel 8.2 tadi, maka dapat kita lihat gambar 8.3, yaitu menunjukkan garis anggaran pengeluaran. Setiap titik pada garis tersebut merupakan gabungan makanan dan pakaian yang akan dapat dibeli oleh konsumen dengan uang yang dimilikinya, yaitu seharga Rp90.000. Titik yang berada di atas garis pengeluaran misalkan titik Y, yang menggambarkan gabungan 10 unit pakaian dan 9 unit makanan. Gabungan tersebut tidak akan dapat dibeli dengan uang yang dimiliki oleh konsumen, karena jumlah yang harus dibayar adalah lebih tinggi dari jumlah uang yang tersedia. Karena harga 1 unit makanan yaitu 6.000 dan 1 unit pakaian yaitu 9.000, maka gabungan barang yang ditunjukkan pada titik Y memerlukan uang sebanyak 10 dikali 9.000 sama dengan 90.000 ditambah dengan 6 dikali 9.000 sama dengan 54.000. Jadi jumlah yang harus dibayar adalah sebanyak 144.000. Kan konsumen hanya memiliki uang sebanyak 90.000, yang berarti diperlukan 54.000 lagi untuk membeli gabungan barang tersebut. Selanjutnya, mari kita lihat titik X. Titik X adalah gabungan barang yang dapat dibeli dan uang yang tersedia masih tersisa. Misalnya dapat kita lihat pada gambar 8.3 berikut, yaitu gabungan barang yang dibeli oleh konsumen 3 unit pakaian dan 6 unit makanan. 1 unit pakaian adalah 9.000 dan 1 unit makanan adalah 6.000. Jadi jumlah yang harus dibayar konsumen adalah 3 dikali 9 27.000 dan 6 dikali 6 36.000. Jadi jumlah yang harus dibayar adalah 63.000. Sementara konsumen memiliki uang 90.000. Masih tersisa uang konsumen sebanyak 27.000 lagi. Maka dapat kita simpulkan bahwa konsumen tidak dapat membeli semua barang yang diingininya karena dia dibatasi oleh adanya pendapatan yang dapat dibelanjakan. Oleh karena itu, konsumen tersebut tidak boleh melewati garis anggaran pengeluaran. Jadi, konsumen tersebut hanya bisa memperoleh barang-barang di bawah garis anggaran pengeluaran. Baiklah, sampai di sini hasil diskusi presentasi kelompok 6. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.